Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para mahasiswa semester 2 jurusan Sastra Indonesia yang mengambil perkuliahan Dewi Sastra. Apa kabar setelah Anda melaksanakan ujian tengah semester? Dan Anda telah mengerjakan tugas yang pertama, artinya tugas terstruktur yang pertama sebelum UTS. Tentunya bisa menjawab, bukan? Dengan menjawab persoalan itu, tentu Anda memiliki langkah-langkah ke depan yang lebih baik lagi. Pada pertemuan yang ke-9 setelah ke-8 adalah setelah UTS, kita langsung menuju pada telaah teks itu sendiri. Beberapa teks itu sendiri dapat didekati atau dengan beberapa teori. Antara lain dalam pertemuan yang kali ini membicarakan tentang formalisme dan strukturalisme. Karena dasar dari penelaahan teks itu, teks sastra, itu adalah formalisme dan strukturalisme. Apa dan bagaimana strukturalisme atau formalisme itu, berikut kita bicarakan akan hal itu. Teori sastra, teori itu sebagai instrumen penelitian sastra. Sebagai ilmu pengetahuan tanpa kecuali adalah instrumen. Jadi semua ilmu pengetahuan tanpa kecuali adalah instrumen. Artinya ilmu pengetahuan itu merupakan instrumen untuk menemukan kebenaran ilmiah dan untuk menyebarkan teori-teori keilmuan. Dalam rangka memberikan informasi kepada pembaca tentang teori-teori dasar sastra dan sebagai upaya pencerahan ilmu pengetahuan, maka perkuliahan ini mencoba mengkaji teori-teori dalam sastra yang dianggap penting sebagai landasan utama bagi lahirnya teori-teori sastra modern selanjutnya. Teori sastra itu adalah formalisme dan strukturalisme yang secara genetik kelahirannya merupakan hasil dialog dengan pemikiran-pemikiran ahli linguistik. Terkait masalah dialog antara sastra dan linguistik dapat dikatakan bahwa bagi banyak ahli sastra, linguistik memegang peranan perantara dalam metodologi umum kegiatan ilmiah. Linguistik merupakan aliran yang memerlukan ketepatan pikiran, metode argumentasi, ataupun cara pengungkapan. Kajian atas teori formalisme dan strukturalisme ini tidak dilakukan secara menyeluruh karena perkuliahan ini bertujuan untuk menyegarkan pengetahuan kita tentang dua teori sastra tersebut yang mungkin relatif kurang dipraktekkan oleh para peneliti sastra. Akan tetapi, bagi para peneliti pemula, khususnya para mahasiswa yang cenderung arah penelitiannya ke wilayah sastra, teori formalisme dan strukturalisme ini tentu penting dipahami dan dikuasai sebagai instrumen kajian atas karya-karya sastra, baik klasik maupun modern. Meskipun formalisme dan strukturalisme adalah bidang teori yang berbeda, tetapi kedua teori ini menurut berdedikasi
terhadap linguistik struktural Ferdinand de Saussure yang dalam bukunya Cause General Linguistik diuraikan tentang teori tanda yang mengubah tidak hanya linguistik tetapi hampir setiap cabang ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Hubungan antara formalisme dan strukturalisme merupakan hubungan yang bersejarah. Yang ciri utamanya adalah perkembangan dari studi formalis, bahasa ke studi strukturalisme masyarakat dan budaya. Meskipun demikian, pemikiran strukturalisme dan formalisme telah dikritik karena tidak fleksibelnya, terutama oleh mereka yang melihat paradigma Saussure secara kaku dan tidak praktis atau doktriner. Pengertian tentang bentuk, form, dan struktur structure sebenarnya cukup luas dan mempunyai banyak formulasi termasuk dalam bentuk sosial dan historis. Nah, berikutnya bagian kedua ini akan bicara bagaimana teori tentang strukturalisme itu sendiri atau tentang formalisme itu sendiri supaya paham asal-usul formalisme dalam sastra. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positivisme, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Aliran formalisme ini menentang kecenderungan di Rusia untuk meneliti sastra sebagai ungkapan pandangan hidup atau iklim perasaan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Skolsky, Tinops, Jacobson. Walaupun pada akhirnya di kemudian hari Tinops berubah pikiran. Hal yang menarik dari aliran ini adalah bahwa mereka bukanlah kelompok yang homogen dan kompak. Pandangan-pandangan mereka berbeda-beda satu sama lainnya. Mereka menekankan bahwa suatu ilmu yang hidup tidak dapat diikat pada sejumlah kebenaran. Mereka tidak ingin menyusun secara a priori beberapa teori yang berlaku umum, melainkan berdasarkan sejumlah analisis pada beberapa prinsip yang berlaku sementara saja. Kaum formalis Rusia ini dipandang sebagai peletak dasar bagi ilmu sastra modern. Baru pada tahun 1960-an, karya mereka disebarluaskan ke dunia barat. Sebelumnya, pandangan mereka diolah oleh kaum strukturalis Ceko. Dalam konteks sastra, kaum formalis Rusia membagi wilayah studi sastra ke dalam 3 bagian, yaitu stilistika. Nanti berikutnya akan kita pahami, kita pelajari teori stilistika, komposisi, dan tematik. Ketiga wilayah studi sastra itu tidak akan dikupas dalam tulisan ini karena bukan menjadi objek formalnya. Kaum formalis menyusun sejumlah besar analisis dan dalil tentang karya sastra. Antara lain pandangan mereka mengenai ciri khas sastra atau kesastraan dalam sebuah teks.
Mereka tidak setuju kalau dibedakan antara bentuk dan isi. Istilah kesastraan berasal dari Jacobson, seorang penganut formalisme yang meletakkan dasar bagi teori fungsi poetik. Bahasa puisi adalah bahasa yang sederhana, yang memiliki fungsi estetik. Menurut pandangan formalis, sifat kesastraan timbul dengan menyusun dan mengubah bahannya yang bersifat netral. Dalam hal puisi, bahan itu ialah riwayat yang disajikan. Yang menjadi pusat perhatian dalam pandangan kaum formalis mengenai sastra ialah pengertian pengasingan atau making streets, atau juga disebut defamiliarisasi. Orang yang memperkenalkan istilah ini ialah Skolowski. Ia berpendapat bahwa sastra, sama seperti seni-seni lainnya, mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga sifat otomatik dalam pengamatan dan pencerapan kita didobrak. Skolowski memakai istilah pengasingan bila sebuah karya sastra memakai gaya bahasa yang menonjol atau menyimpang dari yang biasa, atau menggunakan teknik bercerita yang baru. Selain itu, para formalis memperkenalkan beberapa pengertian untuk analisis teks cerita, yaitu motif sebagai kesatuan naratif terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Fabula atau fabel sebagai rangkaian motif dalam suatu cerita, tataran peristiwa, dan subset sebagai penyusun artistik motif-motif tersebut, tataran pencerita. Sherwood dan Todorov didasarkan pada prinsip formalisme meminjam istilah Saxius bahwa memiliki dua tanda, yaitu penanda signifier dan petanda signifi. Penanda memiliki aspek sementara dan menghasilkan rantai diakronis. Kemudian Jacobson menguraikan tahapan penelitian formalis. Formalisme bagaimana tahap-tahapannya menurut Roman Jacobson. Pertama, analisis aspek-aspek suara dari sebuah karya sastra. Dua, masalah makna dalam kerangka sastra atau puisi. Dan tiga, integrasi suara dan makna ke dalam keseluruhan yang tidak terpisahkan. Dari tataran substansi pemikiran, di samping ada Moscow Linguistic Circle, kaum formalis juga mendirikan The Petrus Society for the Study of Poetic Language, yang berpandangan bahwa studi terhadap karya sastra, terutama puisi, cukup dari sisi intrinsik saja. Jadi, menurut sebagian kaum formalis, studi sastra pada umumnya tidak perlu melibatkan aspek-aspek di luar teks formal dari karya sastra itu. Studi formalis mengenai puisi ada di dalam studi bahasa yang lebih umum, yang digolongkan oleh Jacobson sesuai dengan fungsinya. Unsur-unsur utama sistem fungsional itu adalah pembicara, fungsi emotif, dan penerima, fungsi konatif. Yang berada di antara keduanya adalah satu set faktor penentu yang kompleks, yang mencakupi konteks, fungsi referensial, pesan, kontak, fungsi patik, saluran fisik, dan hubungan psikologis antara pembicara dan penerima, dan sebuah kode, fungsi metalingual yang dimengerti oleh pembicara dan penerima. Jacobson menekankan fungsi poetis bahasa yang fokus pada pesan untuk kepentingan pesan itu sendiri. Namun itu adalah penyederhanaan yang berlebihan untuk mereduksi puisi menjadi sebuah fungsi
puitis. Fungsi puitis bukan satu-satunya fungsi seni verbal. Ia merupakan fungsi penentu. Sedangkan pada bagian verbal lainnya, fungsi puitis bertindak sebagai unsur pokok tambahan. Tentang teori Jacobson ini telah kita bicarakan pada pertemuan yang ketiga tentang sistem sastra, yaitu sistem komunikasi sastra. Tentu masih ingat dan itu perlu dipelajari dalam buku dengan ini. Dengan demikian, Jacobson mengartikan bahwa dalam puisi, pilihan yang dibuat pada tingkat metafora sangat berimbas. Pada tingkat metonimia, yang pilihan ini dikombinasikan dengan kata-kata lainnya untuk menciptakan efek puitis. Jadi, jika saya menulis, anak perempuan saya mulai mekar. Saya menggantikan mekar untuk konsep serupa, tumbuh atau berkembang. Dan kemudian menggabungkannya dengan anak perempuan untuk memberi kesan mekarnya kecantikan muda. Bentuk proyeksi ini memberikan esensi simbolik, multiplex, sistem atau sinyal yang melibatkan transmisi simultan dari beberapa pesan di sepanjang saluran tunggal komunikasi, dan polisemantik pada puisi secara menyeluruh. Meskipun fungsi puitis cenderung menghapus kualitas metonimia yang tersembunyi dari sebuah metafora, dan sebaliknya, metafora cenderung menggolongkan puisi dari jenis tertentu, misalnya tren romantis dan simbolis. Sedangkan metonimia cenderung menggolongkan bentuk yang realistis. Karya prosa Victor Shklovsky sebagai kelengkapan resmi mencerminkan beberapa inovasi yang ditawarkan oleh Jacobson beserta teman dan koleganya. Demikian pembahasan tentang teori formalisme. Berikutnya akan kita bahaskan tentang teori strukturalisme. Jadi dua-duanya memang berasal dari satu teori untuk menelaah teks sastra. Teori strukturalisme meliputi lapangan yang cukup luas dan melibatkan banyak ahli sastra dan linguistik. Dari sisi substansi dan pandangan para ahli, strukturalisme juga mempunyai aspek yang luas, antara lainnya dapat dipahami sebagai satu, movements of events, gerakan pemikiran, sebagai metode, sebagai evaluasi kajian linguistik dari Saxus sampai Jacobson, dan sebagai kajian polemik tentang teori puisi antara Jacobson dan Levi-Strauss versus Rivarter dengan konsep superordernya. Jadi, diskusi tentang strukturalisme memerlukan waktu yang panjang karena berkaitan dengan banyak aspek dalam kehidupan bersastra. Strukturalisme adalah sebuah metodologi dengan implikasi ideologis yang menyatukan semua ilmu ke dalam sistem keyakinan baru. Strukturalisme membuat nilai-nilai tertentu yang dapat dilihat dengan jelas dalam respon para strukturalis terhadap masalah epistemologi, khususnya dalam hubungan subjek manusia dengan sistem persepsi dan bahasa sendiri, dan dengan dunia objektif. Dalam perspektif epistemologis, pengertian struktur pada pokoknya berarti bahwa sebuah karya sastra atau peristiwa di dalam masyarakat menjadi suatu keseluruhan karena ada relasi timbal balik antara bagian-bagiannya dan antara bagian dan keseluruhan. Hubungan itu tidak hanya bersifat positif, seperti kemiripan dan keselarasan, melainkan juga negatif, seperti misalnya pertentangan dan konflik. Pengertian tentang struktur ini menyebabkan kaum strukturalis mementingkan realisasi antara berbagai lapisan yang terdapat dalam sebuah karya sastra.
Jadi sebuah struktur dapat dilihat dari bermacam-macam segi penglihatan. Sesuatu dikatakan mempunyai struktur bila ia berdiri dari bagian-bagian yang secara fungsional berhubungan satu sama lain. Bagian-bagian itu tergantung dari cara melihat barang itu. Dengan kata lain, struktur adalah bagaimana cara sebuah bangunan atau organisasi atau seluruhnya secara lengkap dibangun. Dalam konteks ini, berbicara tentang struktur karya sastra sebagai organisme yang hidup, mau tidak mau harus dipahami terlebih dahulu struktur cerita sebagai fakta sastra. Bagian-bagian dari episode dalam cerita itu diungkapkan satu persatu sebagai satu kesatuan karya sastra. Jadi, secara struktural, setiap struktur dalam cerita mempunyai fungsi masing-masing yang menyatukan seluruh jalannya cerita itu. Satu elemen saja dari struktur cerita tidak diungkapkan sesuai dengan fungsinya, maka karya sastra itu tidak lengkap. Strukturalisme adalah cara mencari realitas tidak dalam hal-hal individu, tetapi dalam hubungan di antara mereka. Dalam hal ini, Wittgenstein mengatakan bahwa dunia adalah totalitas fakta. Bukan totalitas dari berpikir dan faktalah yang menyatakan atau menciptakan masalah. Dalam hal ini, strukturalisme seperti objek yang masuk ke dalam objek lain yang antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan. Keadaan objek itu selalu berhubungan dengan strukturnya. Dalam strukturalisme, form, bentuk adalah bagian dari struktur. Dan struktur kata dalam teks sastra membuat struktur masalah sebagai bagian dari totalitas masalah yang ada dalam fakta sastra. Dalam konteks ini, strukturalisme berusaha untuk mengeksplorasi hubungan antara sistem sastra dan budaya yang merupakan bagian darinya. Strukturalisme juga mendekati dunia teks yang senantiasa mempertimbangkan aspek semantik dalam setiap fitur tekstualnya. Selain itu, strukturalisme dapat mengklaim tempat istimewa dalam penelitian sastra karena ia berusaha untuk membangun sebuah model dari sistem sastra itu sendiri sebagai referensi eksternal bagi penelitian individu. Ide strukturalisme adalah ide sistem yang lengkap, yang mengatur diri sendiri. Ia adalah entitas yang menyesuaikan dengan kondisi yang baru, dengan mengubah fitur-fitur, dan tetap mempertahankan struktur sistematis. Setiap unit sastra dari kalimat individu untuk urutan seluruh fakta dapat dilihat dalam kaitannya dengan konsep sistem. Secara khusus, kita dapat melihat karya-karya individu, genre sastra, dan seluruh sastra sebagai sistem terkait, dan sastra sebagai sebuah sistem berada dalam sistem yang lebih besar dari kebudayaan manusia. Pada bagian yang keempat, subbagian ini kita akan bicara tentang teori objektif. Jadi bagian dari strukturalisme dan formalisme adalah teori objektif. Apa teori objektif itu? Dalam formalisme, secara garis besar, terdapat dua aliran penting. Aliran pertama mengatakan bahwa sastra bukan sebuah biografi. Dan untuk menulis sastra, tidak perlu memerhatikan pandangan hidup orang dan perasaan yang berkembang dalam masyarakat. Aliran ini juga menegaskan bahwa di dalam sastra terdapat unsur defamiliasi, yaitu bahwa bahasa sastra berkembang mengungkapkan fakta cerita dengan bahasa yang tidak biasa atau defamiliar. Artinya, pembaca sastra tidak akan secara otomatis
memahami karya sastra yang dibacanya dengan hitam putih. Prinsip umum dalam formalisme, aliran pertama adalah komponen penting dalam analisis teks cerita, yaitu motif, fabula, dan subjek. Formalisme aliran pertama ini juga mengatakan bahwa bahasa memiliki dua tanda, yaitu penanda dan petanda. Penanda bersifat diakronis, sintakmatik, sedangkan petanda bersifat sinkronis, paradigmatik. Perkumpulan-perkumpulan linguistik yang ada di Moskow adalah aliran formalisme pertama yang berpendapat bahwa studi terhadap karya sastra dicukupkan dari sisi intrinsiknya saja. Tidak perlu melibatkan aspek ekstrinsiknya. Formalisme dan strukturalisme termasuk teori sastra objektif. Teori sastra yang secara intrinsik menelaah secara objektif teks karya sastra. Formalisme aliran kedua menegaskan bahwa ada keterkaitan evolusi historis sastra dengan pembaca terhadap teks sastra. Aliran ini mengatakan bahwa teks sastra bersifat dinamis dan konstruksi bahasanya merangsang pembaca untuk memberi tanggapan. Aliran kedua ini pula mengatakan dengan tegas bahwa karya sastra tidak bersifat otonom, karena di dalamnya terdapat perasaan, pengarang, dan pikiran masyarakat. Aliran kedua ini dipelopori antara lain oleh Bakhtin, seorang formalis materialis yang menegaskan bahwa penelitian sastra harus melampaui batas-batas formalisme dan mampu menciptakan kosakata-kosakata baru dalam penulisan novel. Karya-karya Bakhtin mengenai linguistik struktural, puisi, dan kritik ideologi menjadi bukti pendobrakannya terhadap asumsi kaum formalis lainnya. Tentang otonomi karya sastra, dalam novel terdapat polifoni, yaitu pluralitas suara yang merdeka dan bebas. Analisis formalis materialis terhadap sebuah novel, menurut Bakhtin, adalah untuk mengidentifikasi pluralitas ideologi yang otoritatif yang ada dalam novel melalui narasi dan dialog. Selanjutnya, menurut Bakhtin, dalam novel ada polifonisi teks intertekstual, yaitu rangkaian dan jalinan dialogis yang intensif sehingga mampu melahirkan novel-novel baru. Adapun strukturalisme sebagai sebuah teori sastra mempunyai hubungan yang erat dengan linguistik. Misalnya unsur fonologi dalam linguistik dapat membantu teori sastra dalam menganalisis tingkat suara dalam karya sastra lisan. Selain itu, analisis fungsi linguistik dapat membantu studi tentang gaya bahasa puisi, yang pada gilirannya dapat pula memahami semiotik bahasa yang memandang karya sastra sebagai tanda. Strukturalisme pada perkembangan selanjutnya berkembang ke konsep semiotika karya sastra. Untuk itu, strukturalisme semiotik berfungsi meneliti sebuah fenomena menjadi sebuah fakta sosial, yaitu meneliti perkembangan sejarah sastra dengan semua aspek lain dari kebudayaan manusia. Dalam hal ini, strukturalisme Praha berjasa dalam mengembangkan studi puisi hingga ke tataran estetika. Sehingga studi ini mengalami pergeseran yang semula hanya dari aspek seni verbal saja, sekarang sampai pada semua seni dan juga estetika yang artistik. Pergeseran inilah yang membedakan pandangan antara formalisme dan strukturalisme yang berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang melekat pada bahasa. Kurang lebih demikianlah pada pertemuan kita pembahasan tentang formalisme dan strukturalisme pada perkuliahan teori sastra kali ini. Sementara itu, untuk
mengakhiri kegiatan ini perlu Anda mengerjakan tugas dan latihan yang secara struktur. Nanti akan saya periksa bagaimana Anda menjawab persoalan-persoalan ini. Apakah Anda benar-benar paham atau tidak. Maka perlu adanya beberapa pertanyaan untuk Anda selesaikan. Yaitu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa semua ilmu pengetahuan, termasuk teori sastra, adalah instrumen? Jelaskan jawaban Anda. Anda harus tahu istilah instrumen itu apa. 2. Apa yang menjadi prinsip utama formalisme? Jelaskan jawaban Anda disertai dengan contoh telaah sastra. 3. Apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa teks sastra bersifat dinamis dan konstruksi bahasanya merangsang pembaca untuk memberi tanggapan? Jelaskan jawaban Anda. 4. Apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa strukturalisme sebagai sebuah teori sastra mempunyai hubungan yang erat dengan linguistik? Anda tahu linguistik? Tahulah mestinya belajar tentang bahasa. Jelaskan jawaban Anda. 5. Apa yang dimaksud dengan perkembangan selanjutnya? Strukturalisme menjadi strukturalisme visi otonomi, strukturalisme dinamik, dan strukturalisme naratif, dan strukturalisme fungsional. Wah, itu banyak macamnya strukturalisme itu ternyata. Jelaskan jawaban Anda. Saya kira demikian pertemuan kita yang ke-9 ini. Dalam pertemuan teori sastra ini tetap Anda mengikutinya dengan penuh semangat, tetap jaga kesehatan untuk berkreativitas. Salam kreativitas, bekerja keras, bekerja hingga tuntas, menghasilkan hasil yang membawa dengan rasa puas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.